Telah lebih dari setengah abad peristiwa G30S berlalu. Namun hingga saat ini, siapa dalang sesungguhnya di balik peristiwa kelam yang benar-benar menyayat hati itu teruslah menjadi perdebatan publik yang menarik untuk dibahas. Bertahun-tahun lamanya pikiran rakyat Indonesia digiring oleh propaganda rezim Orde Baru hanya untuk meyakini kalau satu-satunya pihak yang harus disalahkan dan paling bertanggung jawab dari peristiwa bersejarah itu adalah Partai Komunis Indonesia alias PKI. Lewat pemutaran film G30S yang wajib diputar tepat setiap malam tanggal 30 September, rezim Orde Baru benar-benar menanamkan keyakinan bahwa PKI lah satu-satunya partai kejam dan tak bermoral yang telah mengkhianati bangsanya sendiri. Tentu saja propaganda film ini tak sepenuhnya salah. Beberapa adegan peristiwa dalam film tersebut memang benar adanya karena datang dari kesaksian sejumlah saksi dan para korban yang langsung menyaksikan peristiwa tersebut. Tidak ada penyiksaan apa segala macam kan. Di sini aja udah kayak gitu, Mas. Iya kan? Anak-anaknya melihat langsung. Loh, saya lihat langsung, iya kan? Edi lihat langsung. Rezim Orde Baru seolah tahu betul bahwa sejarah selalu ditulis oleh para pemenang. Sejumlah narasi dibangun hanya berdasar sudut pandang salah satu pihak saja. Fakta-fakta sejarah yang berasal dari mereka-mereka yang kalah seolah sengaja dibungkam oleh rezim otoriter itu selama 32 tahun untuk mengaburkan bahwa sebenarnya banyak pihak lain yang juga terlibat di balik peristiwa tersebut. Rezim ini lupa sejatinya kebenaran akan selalu menemukan jalannya sendiri. Itu hanya masalah waktu. Ini terbukti setelah Soeharto lengser di tahun 1998, kesaksian dan cerita-cerita lain tentang siapa dalang sebenarnya di balik peristiwa G30S akhirnya perlahan bermunculan dengan sendirinya. Hingga berbuntutlah pelarangan pemutaran film G30S yang selama bertahun-tahun berhasil menjadi satu-satunya referensi rakyat untuk melihat fakta kelam dari sejarah tersebut. Pada konten kali ini, saya akan mengajak kita untuk melihat 8 teori dari para saksi sejarah lainnya yang mengungkapkan kalau sebenarnya PKI bukanlah satu-satunya dalang utama di balik sejarah kelam tersebut. Halo semua, welcome back to Alex Pandang Channel, dimana di channel ini saya sering upload cerita-cerita yang saya suka. Jadi silakan subscribe jika tak ingin ketinggalan konten-konten menarik lainnya. Thank you. Kita mulai teori kita yang pertama yang mengemukakan bahwa dalang dari G30S adalah Inggris melalui agen rahasianya yang bernama Norman Redoway. Cerita ini dimulai dari peristiwa sebelumnya di mana Inggris, Amerika Serikat, dan juga negara-negara barat lainnya pada umumnya memang menyetujui kemerdekaan Indonesia, tetapi seiring perjalanan waktu, Indonesia justru semakin dekat dengan komunis. Hal inilah yang menyebabkan Inggris dan para sekutunya melihat Indonesia telah keluar dari jalur yang mereka harapkan. Terlebih-lebih setelah tahun 1956, Wakil Presiden Muhammad Hatta mundur dari jabatan sebagai Wakil Presiden yang diisukan karena Bung Hatta menilai Soekarno semakin condong ke kiri. Ini terbukti. Soekarno menolak bantuan-bantuan asing, kemudian cenderung membawa Indonesia semakin dekat dengan negara-negara sosialis komunis. Soekarno beranggapan orang-orang kiri adalah orang-orang yang anti nekolim atau neokolonialisme dan imperialisme. Lebih fatalnya lagi, Soekarno justru membawa Indonesia keluar dari perserikatan bangsa-bangsa dan memilih untuk melakukan konfrontasi dengan Malaysia. Komando aksi pengganyangan Malaysia karena dijajah oleh imperialisme.
Nah, dari pihak Malaya, Jelas, hal ini membuat Inggris menjadi gerah. Mereka tidak rela kalau negara persemakmuran mereka diobok-obok oleh Soekarno. Apalagi kalau nanti Malaysia sampai jatuh ke tangan Indonesia, ini benar-benar akan mempermalukan Inggris. Michael O. Bollington dalam bukunya yang berjudul Executive Intelligence Review yang terbit pada tahun 2018 menuliskan bahwa Inggris dan Amerika Serikat begitu menggebu-gebu untuk menggulingkan pemerintahan Soekarno akibat peristiwa itu. Namun belakangan Inggris kemudian menjadi semakin marah karena melihat kalau Amerika Serikat tak sepenuhnya mendukung mereka, sebab Amerika Serikat masih memberi bantuan ekonomi pada Indonesia kala itu. Inggris akhirnya mengambil jalannya sendiri. Pada tahun 1965, Kepala Kementerian Luar Negeri Inggris yang bernama Joe Garner diketahui memberikan uang sejumlah 100.000 pound sterling kepada seorang intel mereka yang bernama Norman Redoway. Norman ditugaskan untuk melakukan apapun juga untuk menyingkirkan Soekarno. Norman Redoway diketahui adalah seorang agen Inggris yang punya track record bagus sebagai seorang mata-mata hebat. Ia ibaratnya seorang James Bond di dunia nyata yang diutus ke Indonesia dengan dua misi rahasia. Yang pertama, tentu saja ia bertugas untuk mengisolir Soekarno, dan yang kedua adalah memporak-porandakan Partai Komunis Indonesia. Soekarno harus terisolir dari seluruh pengaruh dunia luar, terutama negara-negara komunis. Sedangkan Partai Komunis mesti diporak-porandakan hingga nama baiknya hancur berantakan. Hanya ada satu kata untuk PKI, mereka haruslah dibuat kejam di mata dunia. Redoway kemudian melakukan tugasnya. Ia dinilai berhasil mencari tahu siapa orang-orang yang tidak loyal kepada Soekarno. Redoway juga berhasil mencari tahu titik-titik lemah dari Partai Komunis Indonesia. Ia meminta Ali Murtopo dan Soeharto untuk membantunya melancarkan kudeta secara diam-diam. Di sepanjang tahun 1965, pergerakan bawah tanah mereka ini dinilai berhasil merusak nama Soekarno tidak saja di luar negeri, tetapi juga di dalam negeri. Perpecahan mulai muncul di berbagai kalangan, baik itu di dalam tubuh TNI, mahasiswa, dan juga masyarakat pada umumnya. Ada kubu yang masih loyal kepada Soekarno, dan ada pula kubu yang mulai membenci Soekarno. Hingga akhirnya pecahlah peristiwa G30S tersebut. Hal itu tentu saja semakin memojokkan nama Soekarno, dan PKI berhasil dituduh sebagai pelaku utamanya. Meski Inggris tak pernah mengakui keterlibatan mereka, tetapi banyak dari ahli sejarah yang meyakini bahwa Inggris memang terlibat. Itu terbukti setelah Soekarno tidak lagi berkuasa, ia masih tetap dijadikan tahanan politik oleh Soeharto hingga akhir hayat sang proklamator. Penahanan Soekarno sebagai tahanan politik hingga akhir hayatnya dinilai oleh banyak pihak adalah upaya Inggris untuk tetap merahasiakan keterlibatan mereka. Menurut pengakuan Redoway sendiri di kemudian hari yang ditulis dalam Britannian Secret Propaganda War, penggulingan rezim Soekarno adalah salah satu kudeta paling sukses yang pernah ia lakukan bersama pemerintahan Inggris. Teori yang kedua tentu saja adalah teori G30S memang dilakukan oleh PKI sendiri. Teori ini yang kita pegang bahkan dipercaya oleh pemerintah kita sampai saat ini. Partai Komunis Indonesia atau PKI ini digambarkan sebagai sebuah partai politik yang memang tidak nasionalis. Vladimir Lenin dalam bukunya yang berjudul State and Revolution sudah mengemukakan bahwa tujuan dari revolusi komunis adalah untuk menciptakan sebuah masyarakat proletariat komunis secara global. Lebih lanjut dari itu juga untuk menciptakan masyarakat komunis tanpa kewarganegaraan. Jadi jelas komunis memang bertentangan dengan Pancasila.
Bagi orang-orang komunis, negara sama halnya seperti agama. Keduanya merupakan alat pemecah belah kemanusiaan. Karena itu pula, ketika komunis ini digandeng oleh Soekarno, tentu saja hal ini melahirkan banyak perdebatan yang justru melemahkan kekuasaan dari Soekarno itu sendiri. Tantangan terbesar Soekarno datang tentu saja dari tubuh Angkatan Darat yang kita ketahui sudah didoktrin untuk sangat nasionalis terhadap negara ini, yang pada waktu itu merasa bahwa Soekarno seharusnya lebih fokus untuk memperbaiki ekonomi negara yang sedang morat-marit ketimbang sibuk berpolitik, apalagi ikut-ikutan membesarkan nama Partai PKI yang sudah punya riwayat pernah melakukan pemberontakan di tahun 1948. Ikatan Pancasila dipakai untuk sebetulnya mendemonstrir anti kepada kaum. Padahal tidak, Pancasila itu sebetulnya tidak anti kaum. Pancasila adalah pemersatu, adalah satu ideologi yang menyakup segala. Tahun 1960, PKI sudah menjadi partai politik terkuat di Indonesia, baik di akar rumput maupun hubungannya yang sangat dekat dengan Presiden Soekarno. Tetapi PKI diketahui tidak memiliki senjata karena PKI hanyalah sekedar sebuah partai politik yang semua anggotanya tentu adalah masyarakat sipil. Runalan Sudarmo dan Rini Muslimin dalam bukunya yang berjudul Peranan Sam Kamaruzaman dalam Gerakan 30 September 1965 mengemukakan bahwa Aidit yang waktu itu menjabat sebagai ketua PKI memiliki teori bahwa jika PKI memiliki setidaknya 30% dari kekuatan militer Indonesia, maka sudah bisa dipastikan mereka akan aman untuk melakukan kudeta. Teori ini kemudian melatar belakangi dibentuknya biro khusus yang menjadikan anggota-anggota angkatan bersenjata dari tubuh TNI menjadi kader PKI yang kemudian diketuai oleh Sam Kamaruzaman ini. Itulah sebabnya sejak tahun 1960-an PKI telah melakukan berbagai upaya untuk menginfiltrasi angkatan bersenjata di Indonesia. Angkatan Udara adalah angkatan yang pertama kali menjadi pro terhadap komunis. Pada saat itu, Angkatan Udara dikepalai oleh Marsekal Omar Dhani. Lalu ada angkatan kepolisian yang juga akhirnya pecah, disusul kondisi serupa pada angkatan laut. Hanya angkatan darat yang paling ngeyel terhadap komunis. Maka dilakukanlah infiltrasi secara terus-menerus dalam tubuh angkatan darat agar orang-orang komunis bisa memiliki basis yang kuat dari dalam tubuh angkatan darat. Nah, salah satu agen komunis yang disusupkan ke dalam tubuh angkatan darat adalah Sam Kamaruzaman. Dari situ dia bisa mempengaruhi banyak tokoh-tokoh terkemuka di dalam tubuh angkatan darat sehingga bisa menjadi pro-komunis. Dan tokoh yang paling terkenal yang berhasil dipengaruhi tentu saja adalah Letnan Kolonel Untung yang pada saat itu merupakan pemimpin resimen Cakrabirawa, pasukan pengawal presiden. Pada tahun 1965 ada sebuah momen yang benar-benar mendebarkan, yaitu munculnya pemberitaan tentang Presiden Soekarno yang jatuh sakit dan dikabarkan akan meninggal. Menurut Profesor Hu, keadaan kesehatan Paduka Yang Mulia Bung Karno cukup kritis. Tentu saja bukan berarti tidak ada kemungkinan sembuh. Tapi dua kemungkinan yang terburuk akan bisa menimpa Paduka, yaitu kemungkinan lumpuh atau meninggal. Meski pada akhirnya kita ketahui ternyata pemberitaan ini hanyalah hoax semata karena Soekarno tidaklah sakit berat seperti yang kita tonton dalam film G30S. Saat itu bagi PKI seandainya Presiden Soekarno benar-benar wafat, maka akan ada dua masalah yang timbul. Pertama, PKI mungkin saja akan dilibas oleh Angkatan Darat yang memang sudah terang-terangan berlawanan arah politik dengan PKI. Sementara masalah yang kedua lebih buruk lagi. Menurut PKI, jenderal-jenderal Angkatan Darat pasti akan segera mengambil alih pimpinan negara Indonesia dan kemudian mereka akan menghabisi PKI. Inilah yang tergambar sangat jelas dalam film G30S. Maka daripada itu, PKI berpikir
berpikir untuk segera melakukan kudeta lebih dahulu sebelum Soekarno benar-benar wafat dan sebelum Angkatan Darat mengambil alih pemerintahan Soekarno apabila ia benar-benar meninggal. Sehingga dalam narasi film tersebut terlihat sangat jelas Aidit dalam beberapa pertemuannya menyuruh Letkol Untung untuk segera melakukan tindakan, yaitu menculik para jenderal dan kemudian menghabisi mereka untuk melanggengkan kekuasaan mereka di negara Republik Indonesia. Teori yang ketiga adalah teori yang menjelaskan bahwa dalang G30S adalah Tiongkok. Kisahnya dimulai pada saat tahun 1965 ketika Soekarno menyatakan keluar dari PBB dan lebih memilih untuk melanjutkan konfrontasi dengan negara Malaysia. Akibatnya, pada waktu itu Indonesia pun dikucilkan oleh seluruh dunia. Suatu kali Soekarno bertemu dengan Zhou Enlai, Perdana Menteri Republik Rakyat Tiongkok kala itu. Dalam pertemuan tersebut, Zhou Enlai mempertanyakan keberanian dan keseriusan Soekarno dalam keputusannya sejak keluar dari PBB dan memulai konfrontasi dengan Malaysia. Awalnya, Soekarno yang memang sudah sangat percaya diri atas keputusannya untuk berdiri di atas kakinya sendiri seperti yang sering ia kobarkan dalam setiap pidato-pidatonya, kemudian menjadi sedikit ragu, yang mana pemimpin RRC ini meminta Soekarno untuk memikirkan kembali soal letak geografis Indonesia. Menurut Zhou Enlai, secara geografis, letak Indonesia telah dikepung oleh musuh. Selain Malaysia yang didukung oleh Inggris, ada juga Australia di bagian selatan serta Amerika Serikat yang memiliki pangkalan militer di Filipina. Menurut Zhou Enlai, hal ini dapat membuat Indonesia dapat dengan mudahnya digempur oleh para musuh apabila benar-benar terjadi kontak senjata nantinya. Dari obrolan itulah diceritakan Soekarno dan Zhou Enlai mulai membicarakan soal kemungkinan untuk dibentuknya Angkatan Kelima di Indonesia di luar dari tubuh TNI untuk membantu membela negara. Angkatan Darat, Angkatan Laut, Angkatan Udara, dan Angkatan Kepolisian, keempatnya dirasa adalah kekuatan yang belumlah cukup untuk membendung serangan dari musuh-musuh Indonesia menurutnya, karena RRT menganggap bahwa persenjataan yang dimiliki oleh musuh-musuh Indonesia jauh lebih canggih dari Indonesia. Soekarno yang awalnya ragu akhirnya setuju dan RRT pun berjanji akan menyuplai senjata kepada Indonesia untuk membantu terwujudnya gerakan tersebut. Dalam buku yang berjudul Kesaksianku tentang G30S, Subandrio secara gamblang menyebutkan bahwa ide Angkatan Kelima itu benar-benar muncul di benak Soekarno 2 tahun setelah pertemuannya dengan Zhou Enlai. Itu artinya RRC terlebih dahulu menyuplai senjata meskipun Soekarno masih ragu untuk mengiyakan gerakan tersebut. Ini adalah bukti bahwa RRC juga terlibat di balik terjadinya peristiwa G30S. Lebih lanjut, Subandrio menjelaskan rakyat yang dimaksudkan oleh Zhou Enlai sebagai Angkatan Kelima tak lain adalah para kader PKI. Seperti yang sudah kita bahas pada teori kedua, kalau PKI itu sebenarnya sudah sangat kuat. Mereka adalah partai besar yang pengikutnya banyak, siap untuk mengkudeta Indonesia kapan saja. Namun, mereka masih terhalangi oleh Angkatan Darat yang meski jumlahnya lebih sedikit, tetapi memiliki persenjataan yang lengkap. Setelah mendapatkan persenjataan dari RRT untuk mempersenjatai rakyat sipil, buruh dan tani, PKI dianggap semakin percaya diri. Apalagi RRT secara terang benderang menyatakan akan mendukung penuh apapun gerakan yang dilakukan PKI di kemudian hari, karena agenda besar dari RRT adalah mengkomuniskan Indonesia sama seperti mereka. Hal ini semakin terbukti karena pada pertengahan tahun 1965 Aidit dipanggil ke Tiongkok dan didesak oleh mereka untuk segera melakukan kudeta di Indonesia. Meski awalnya Aidit ragu karena menurutnya rencana kudeta tersebut persiapannya belum benar-benar matang, namun RRT berhasil memaksa dirinya untuk segera melakukan kudeta. Diketahui RRT memaksa Indonesia harus menjadi negara yang sama seperti RRT. Sama-sama memiliki tanggal sakral 1 Oktober yang merupakan Hari Nasional Republik Rakyat Tiongkok. Itulah mengapa kudeta itu dilakukan pada tanggal 30 September, supaya esok harinya Indonesia sudah bisa diproklamirkan sebagai negara komunis sama seperti Republik Rakyat Tiongkok. Sebab bagi RRT sendiri, tanpa disadari oleh Indonesia, mereka sedang bersaing dengan Uni Soviet yang walaupun sama-sama negara komunis, RRT dan Uni Soviet memiliki perbedaan yang sangat mendasar di bidang kultur, namun memiliki banyak kesamaan dengan Indonesia.
Itulah mengapa RRT ingin menegaskan kepada negara barat bahwa merekalah raja komunis yang sesungguhnya. RRT melihat Indonesia adalah negara strategis letaknya untuk membangun kawasan negara komunis di seluruh Asia Tenggara selain Laos, Kamboja, dan Vietnam yang sudah berhasil mereka komuniskan. Bertahun-tahun kemudian, para sejarawan Cina mengemukakan bahwa cerita ini benar adanya. Tak heran, banyak Soekarnois yang dilindungi RRC pasca pemberontakan G30S. Para Soekarnois ini berlindung selama puluhan tahun di Republik Rakyat Tiongkok karena menjadi buronan di negara Indonesia. Teori keempat datang dari seorang bernama Ben Anderson. Ia adalah seorang sejarawan dan pakar ilmu politik dari Universitas Cornell di USA yang telah lama meneliti peristiwa bersejarah ini. Ia menyatakan bahwa G30S itu pelakunya adalah Angkatan Darat itu sendiri. Ben meyakini bahwa telah terjadi sebuah perpecahan yang akut di dalam tubuh Angkatan Darat yang memicu lahirnya gerakan tersebut. Hal yang ia tekankan adalah kalau dilihat dari kronologi lahirnya kudeta, maka hampir pasti bahwa para tentara Angkatan Daratlah para pelakunya. Menurut Ben, Untung itu memiliki gelar Letnan Kolonel, yang artinya ia adalah seorang tentara. Kemudian yang menangkap dan menculik para jenderal juga, semuanya adalah orang-orang yang berseragam tentara. Kemudian yang diculik juga adalah para jenderal yang sudah pasti adalah tentara. Kemudian yang memberantas G30S itu sendiri juga tentara. Jadi menurutnya, kalau semua pemerannya adalah tentara, mengapa kita masih berpikir kalau dalangnya itu adalah pihak lain? Ben Anderson dalam bukunya yang berjudul A Preliminary Analysis of the October 1, 1965 Coup in Indonesia, yang sempat dicekal peredarannya di Indonesia dalam versi bahasa Indonesianya itu, menyatakan bahwa justru PKI lah yang tidak memiliki motif untuk kudeta. Sebab PKI telah mendapatkan keuntungan di bawah sistem politik Soekarno yang sudah nyata-nyata condong ke kiri. Menurutnya, yang memiliki motif kudeta justru adalah para tentara berpangkat kolonel yang pembangkang dan frustasi dari dalam tubuh TNI itu sendiri. Lebih khususnya divisi Diponegoro dari Jawa Tengah. Mereka diduga memberontak terhadap para jenderal Angkatan Darat yang bergelimang kemewahan di Jakarta. Itu terbukti ketika Untung menawarkan kenaikan pangkat lewat siaran radio RRI untuk para tentara yang mendukung mereka setelah mereka berhasil merebut RRI. Namun, karena terpojok di saat-saat terakhir, mereka mulai menyeret nama PKI masuk dalam konspirasi besar tersebut. Menurut Ben Anderson, tentara Angkatan Darat itu sudah terpecah-pecah menjadi dua kubu jauh hari sebelum peristiwa itu meletus. Kubu pertama menurutnya adalah kubu tentara tua seperti Nasution, Ahmad Yani, Suprapto, Panjaitan, dan semua jenderal yang menjadi sasaran penculikan di hari nahas itu. Mereka dianggap tentara kaya yang tidak memikirkan nasib para bawahannya di saat sedang terjadi krisis ekonomi dan juga krisis politik kala itu, sehingga mereka dibenci oleh kelompok-kelompok tentara yang lebih muda. Para tentara muda yang sakit hati ini menganggap jenderal-jenderal senior itu hanya menikmati kekayaan dan masih bisa berleha-leha ketika Indonesia semakin lama semakin dekat dengan komunis. Mereka yang diharapkan untuk membendung pengaruh komunis malah hidup bermewah-mewahan, memanfaatkan kedekatan mereka dengan Presiden Soekarno. Itulah sebabnya jika dilihat dari pengakuan salah seorang anak Jenderal Ahmad Yani, ia mengaku bahwa ada catatan pribadi Ahmad Yani yang menyebutkan adanya golongan yang sakit hati karena tidak dinaikkan pangkatnya oleh para jenderal senior tersebut. Dan di sini ada ayah saya menulis banyak sekali di sini, tetapi ada satu nama dan Latif. Saya menyangka Latif ini tidak disetujui naik pangkat, sehingga dia mungkin kesal sama Pak Yani kenapa nggak dibantu. Lalu dia mengatakan mungkin kepada Politbiro bahwa Pak Yani itu sudah dibuatkan namanya Dewan Jenderal yang akan menyingkirkan Presiden. Kelompok tentara muda ini berpikir bahwa Indonesia sudah berada dalam keadaan darurat. Sebentar lagi mungkin saja komunis akan memberontak. Karena jenderal-jenderal tua tersebut tidak kunjung bertindak, maka tentara-tentara muda ini berinisiatif melakukan kudeta untuk membunuh jenderal-jenderal tersebut.
Di sisi lain, kudeta tersebut juga dimaksudkan untuk mengambil alih pemerintahan Indonesia agar tidak jatuh ke tangan komunis. Isu perpecahan dalam tubuh TNI ini semakin membuktikan bahwa keterlibatan Inggris lewat agennya Norman Redoway benar adanya. Norman diketahui memiliki tugas khusus untuk memecah belah kekuatan-kekuatan politik yang ada di Indonesia, termasuk TNI. Maka Ben meyakini jika teorinya ini benar, Sam Kamaruzaman itu adalah agen Angkatan Darat untuk PKI. Dialah yang merekayasa bagaimana caranya nanti agar pihak komunis itu yang nantinya akan disudutkan alias dijadikan kambing hitam untuk menutupi perpecahan di dalam tubuh Angkatan Darat yang sudah tidak bisa dihindari lagi kala itu. Teori yang kelima adalah bahwa dalang dari G30S adalah Presiden Soekarno itu sendiri. Ini diawali pada tahun 1965, di mana Indonesia memiliki 3 kekuatan besar, yaitu Soekarno, PKI, dan Angkatan Darat. Soekarno memegang kendali atas PKI dan juga Angkatan Darat. Hanya saja kedua kekuatan itu memiliki riwayat panjang saling bermusuhan. Ketika Indonesia bersitegang dengan negara-negara lain dan memutuskan untuk keluar dari PBB lalu melakukan konfrontasi dengan Malaysia, maka kemungkinan besar Indonesia akan mendapat serangan dari berbagai arah. Wajar saja bila saat itu Soekarno akhirnya meminta bantuan Tiongkok untuk mempersenjatai rakyatnya dengan istilah Angkatan Kelima. Hal ini nampak dalam pidatonya pada tanggal 17 Agustus tahun 1965, di mana saat itu Soekarno berkata, "Saya berterima kasih atas semua gagasan untuk mempersenjatai buruh dan tani. Neokolonialisme, kolonialisme, dan imperialisme selalu membidikan ujung pedang dan laras senapannya kepada kita. Pertahanan negara menuntut sebuah usaha yang lebih dari itu, yaitu usaha yang maksimum dari kita semua. Sesudah mempertimbangkan masalahnya itu, saya mengambil keputusan ini dalam kapasitas saya sebagai Panglima tertinggi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia." Nah, dari pidato Soekarno itu jelas sekali Soekarno memang setuju dengan adanya ide Angkatan Kelima itu. Tetapi jenderal-jenderal diantaranya seperti Nasution, Ahmad Yani, Suprapto, Panjaitan, dan lain-lainnya jelas sama sekali tidak setuju dengan ide Angkatan Kelima tersebut. Bagi para jenderal tersebut, membela negara itu adalah tugas tentara, bukan rakyat sipil. Rakyat sipil jangan sampai dilibatkan lagi dalam sebuah perang, apalagi dengan mempersenjatai mereka. Biarlah senjata-senjata itu tetap dimiliki oleh Angkatan Darat saja, karena jenderal-jenderal itu tahu persis bahwa jika senjata-senjata itu sampai jatuh ke tangan rakyat, khususnya rakyat yang dimaksud adalah PKI, maka PKI nantinya akan mempunyai kekuatan untuk menyerang balik Angkatan Darat. Anthony C. Ade dalam Soekarno File yang dikeluarkan pada tahun 65 mengungkapkan bahwa mastermind dari peristiwa G30S sebenarnya adalah Soekarno, sebab diketahui Soekarno telah mengetahui akan adanya peristiwa 1 Oktober 2 hari sebelumnya. Soekarno dilaporkan telah mengetahui Jenderal TNI Angkatan Darat mana saja yang akan menjadi sasaran dan apa yang akan terjadi terhadap mereka. Hal ini sejurus dengan pengakuan tak sengaja dari istri muda Soekarno, Ratna Sari Dewi, di kemudian hari pada sebuah wawancara yang waktu itu keceplosan bercerita soal di mana Soekarno pada malam naas itu. Waktu gerakan 30S, saya hitung dari tempat tidur, kalau ada apa-apa, berapa menit saya bisa lari ke belakang, sampai ke lari halaman dan ke sungai. Ya. Itu rencana ibu. Rencana ibu seandainya terjadi sesuatu. Gitu. Saya ada di sini, bapak juga ada di sini. Emang ibu perkirakan akan ada apa? Bagi Soekarno, jenderal-jenderal yang membantahnya adalah jenderal-jenderal yang tidak loyal. Seperti yang sudah kita ketahui, Presiden Soekarno punya riwayat panjang untuk tidak segan-segan menyingkirkan para lawan politiknya yang dianggap dapat membahayakan kesatuan negara Indonesia. Lihat saja apa yang terjadi dengan Musso, Kartosuwiryo,
Amir Syarifuddin, dan bahkan Syahrir. Mereka semua berakhir dengan hal yang sangat menyedihkan, bukan? Diduga riwayat panjang inilah yang membuat Bung Hatta lebih memilih untuk mengundurkan diri dari jabatan wakil presiden ketimbang berakhir sebagai lawan politik Soekarno. Jadi wajar jika banyak pihak akhirnya menduga isu-isu yang mengatakan adanya Dewan Jenderal yang tidak loyal pada Soekarno akhirnya pun membuat Soekarno marah besar. Maka kemudian ia menyuruh Letkol Untung yang merupakan pimpinan resimen Cakrabirawa, pasukan pengawal presiden yang hubungannya sangat dekat dengan Soekarno tentunya. Letkol Untung langsung mengiyakan perintah tersebut dengan dalih untuk menyelamatkan negara. Letkol Untung kemudian diberi tugas untuk memberi pelajaran kepada para jenderal-jenderal yang tidak loyal itu. Itulah sebabnya dalam setiap adegan penjemputan para jenderal yang bisa kita lihat dalam film G30S selalu ada dialog yang mengatakan bahwa semua jenderal diminta untuk menghadap Soekarno. Bapak diminta menghadap Presiden. Masih gawat, Jenderal. Bapak Presiden menunggu di istana. Bapak Presiden menunggu Jenderal. Tak mungkin kan pasukan-pasukan itu berani mengatakan hal itu jika tak ada perintah dari Soekarno, bukan? Letkol Untung sendiri bahkan menyatakan dalam siaran radio 1 Oktober setelah mereka merebut RRI, ia mengatakan bahwa gerakan itu adalah gerakan untuk menyelamatkan presiden dan negara dari jenderal-jenderal yang tidak loyal. Bahkan ia terang-terangan mengatakan bahwa mereka adalah komplotan Dewan Jenderal. Letnan Kolonel Untung menyelamatkan Presiden Soekarno dari kup Dewan Jenderal. Pada hari Kamis tanggal 30 September 1965 di Ibu Kota Republik Indonesia, Jakarta, telah terjadi gerakan militer dalam Angkatan Darat dengan dibantu oleh pasukan. Jadi terlihat jelas Letkol Untung ini tidak pernah berpikir untuk mengkudeta Soekarno. Sebaliknya ia justru berpikir bahwa tindakannya itu adalah untuk menangkis kudeta Dewan Jenderal yang tidak loyal kepada Soekarno. Dalam Mahmiluk atau Mahkamah Militer Luar Biasa yang digelar setelah peristiwa itu meletus, Letkol Untung bahkan memberikan kesaksian bahwa sebagai perwira Cakrabirawa, ia sungguh tidak rela kalau Paduka Yang Mulia Presiden Soekarno sampai digulingkan oleh para jenderal tersebut. Itulah mengapa jenderal-jenderal tersebut ditangkap dan dibawa ke daerah Lanut Halim Perdana Kusuma yang merupakan markas G30S sekaligus merupakan salah satu titik aman bagi presiden selain pangkalan angkatan laut yang ada di Tanjung Priuk apabila terjadi keadaan genting di Jakarta. Hal ini diatur dalam SOP Cakrabirawa sebagai pasukan khusus yang menjaga presiden. Banyak pihak meyakini perintah penangkapan para jenderal tersebut awalnya hanya untuk memberi pelajaran kepada para jenderal. Soekarno sama sekali tidak menyangka jika kemudian para jenderal tersebut bakal dieksekusi mati lalu dikubur di lubang buaya yang juga berada di dekat Lanut Halim Perdana Kusuma. Sebab terdapat saksi yang mengatakan bahwa mereka sempat melihat Soekarno di Lanut Halim Perdana Kusuma pada malam sebelum operasi penculikan itu dilakukan. Orang-orang ini bahkan mengaku melihat Soekarno saat itu tengah bercengkrama dengan para pemberontak, sehingga ini semakin memperkuat teori yang mengatakan kalau Soekarno adalah dalang dari peristiwa G30S itu sendiri. Dan sebagai tambahan, dalam buku Kudeta 1 Oktober 1965 karya Victor M. Fick, ia memuat bukti percakapan bahwa Aidit, Soekarno, dan Ahmad Yani sudah mengetahui akan adanya gerakan 30 September yang menurutnya malah gerakan itu sebenarnya direncanakan akan dieksekusi pada tanggal 20 September. Hal ini juga sejurus dalam buku Titik Silang Jalan Kekuasaan tahun 1966 karya Rum Ali. Ia menyebutkan bahwa Ahmad Yani bahkan sempat menelpon Soekarno untuk mengkonfirmasi bahwa ia masih loyal. Nah, hal ini tersirat dalam sebuah adegan pada film G30S di mana beberapa jam sebelum Ahmad Yani ditangkap, Ahmad Yani diduga menelpon Soekarno untuk mengkonfirmasi hal tersebut. Ya, halo. Banyak pihak semakin yakin kalau Soekarno adalah dalangnya karena pada keesokan hari saat dikunjungi oleh Subandrio untuk menceritakan soal gerakan itu, Soekarno justru hanya merespon dengan kata-kata hal itu adalah hal biasa dalam sebuah revolusi. Kecuali Jenderal Nasution, semua korban telah meninggal. Lumrah dalam suatu revolusi.
Teori yang keenam adalah teori yang menjelaskan bahwa dalang G30S adalah Central Intelligence Agency alias CIA milik Amerika Serikat. Alasan Amerika Serikat ingin menggulingkan Presiden Soekarno dan menghabisi PKI sudah kita ketahui pada penjelasan teori pertama. Amerika Serikat tentu tidak mau ada negara sekaya dan seluas Indonesia itu berakhir sebagai sebuah negara komunis. Maka CIA menempuh cara yang hampir sama pada setiap teori-teori sebelumnya. Diduga Sam Kamaruzaman yang tadinya dikatakan dalam satu versi bahwa ia adalah agen PKI dan kemudian ada versi lain yang menyebutkannya adalah agen Angkatan Darat. Nah, dalam versi teori ini menyebutkan bahwa Sam Kamaruzaman adalah agen ganda dari Amerika Serikat alias mata-mata CIA. Diketahui sebelumnya pihak CIA sudah mendatangi Ahmad Yani ketika ia masih menempuh pendidikan di Command and General Staff College atau CGSC di Amerika. Ahmad Yani sudah disodori untuk membentuk Dewan Jenderal agar sewaktu-waktu bisa mengkudeta Soekarno yang semakin terlihat pro-komunis di waktu itu. Namun karena loyal, Ahmad Yani menolak dan memilih untuk tetap setia terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia dan juga Soekarno. Nah, karena gagal mempengaruhi Ahmad Yani inilah CIA akhirnya memerintahkan atau memilih Sam Kamaruzaman. Sam diberikan tugas untuk menyusup masuk ke dalam tubuh PKI dengan mengatakan adanya Dewan Jenderal dalam kubu Angkatan Darat. Rencana ini berhasil karena Aidit dinilai panik dan bingung. Akhirnya ia mengambil keputusan untuk melakukan gerakan 30 September yang berakhir dengan penculikan dan pembunuhan terhadap para jenderal tersebut. Mereka tidak mengetahui bahwa CIA punya rencana cadangan, yaitu memilih Soeharto untuk memata-matai seluruh gerakan mereka. Soeharto diminta untuk membuat sebuah langkah strategis untuk mengantisipasi apabila gerakan pemberontakan tersebut benar-benar terjadi. Itulah sebabnya banyak pihak berspekulasi mengapa Soeharto bisa begitu cepat menumpas gerakan 30 September. Ini tak masuk akal. Jika PKI benar-benar merencanakan gerakan itu dengan matang, tak mungkinlah mereka akan dengan mudah dihancurkan oleh Soeharto. Jadi di sini jelas sekali pihak yang paling diuntungkan dari keadaan ini adalah Amerika Serikat, yang mana nantinya Indonesia akan kembali masuk ke dalam PBB dan menjadi sekutu bagi Amerika. Amerika diketahui selalu terkagum-kagum dengan potensi dan sumber daya alam yang dimiliki oleh Indonesia, sehingga negara terbesar di Asia Tenggara ini dapat menjadi benteng pertahanan Amerika Serikat untuk meredam lajunya perkembangan paham komunis di negara-negara Asia Tenggara. Ibarat sekali mendayung 2-3 pulau terlewati. Dengan runtuhnya Soekarno dan kekuasaan diambil alih oleh Soeharto yang notabene adalah kaki tangan dari CIA, maka segala mimpi-mimpi dan harapan Amerika untuk berinvestasi di Indonesia tentunya akan menjadi sangat mudah. Terbukti setelah Soeharto menjabat sebagai Presiden Indonesia, kehidupan perekonomian Indonesia yang pada era Orde Lama begitu hancur-hancuran mendadak berbalik menjadi salah satu negara yang laju pertumbuhan ekonominya sangat pesat, sebab investasi yang dulunya ditutup oleh Soekarno di masa Orde Lama kini telah dibuka kembali oleh Soeharto di masa pemerintahannya. Soeharto dieluk-elukan sebagai pahlawan dan bapak pembangunan, sementara Amerika berhasil kembali mendapat keuntungan secara ekonomi dan paham komunis berhasil dihancurkan. Sungguh ini adalah sebuah strategi yang sangat jitu yang dimainkan oleh kaki tangan Amerika, yaitu CIA. The British ambassador recommended a little shooting as an essential preliminary to effective change. Selanjutnya adalah teori ketujuh, yang mana teori ini mengatakan kalau dalang dari G30S itu adalah Jenderal Soeharto. Tadi sudah disebutkan pada teori keempat bahwa yang melakukan penculikan, yang diculik, dan kemudian yang memberantas itu semuanya oknum tentara. Lantas kenapa kita masih berpikir kalau ada pihak lain yang terlibat? Nah, dalam teori ini lebih khusus menyebutkan CIA menggunakan Soeharto sebagai agen lainnya untuk memuluskan penghancuran komunisme di Indonesia. Soeharto diduga menggunakan sumber daya CIA untuk menghancurkan pemberontakan dan naik
tahta menjadi presiden Indonesia dalam teori ini. Teori ini boleh dibilang teori kudeta merangkak Soeharto. Di sini Soeharto punya dua motif yang sangat masuk akal untuk melakukan semua ini. Pertama, sebagai angkatan darat, Soeharto tentu tidak rela melihat Indonesia semakin pro-komunis, dikucilkan oleh negara-negara lain, bahkan keluar dari PBB demi konfrontasi dengan negara lain. Soeharto tidak tega melihat rakyat Indonesia miskin, inflasi yang tinggi, dan lain sebagainya. Dalam buku Soeharto, A Political Biography karya R.E. Elson, ia menjelaskan bahwa kejadian-kejadian itulah adalah motif pertama yang memicu Soeharto mau dijadikan agen CIA. Adapun salah satu keinginan yang menjadi motif keduanya, ya tentu saja adalah menjadi seorang penguasa. Di satu sisi memang diketahui Soeharto ini tidak pernah ikhlas melihat penderitaan rakyat jelata, sebab ia memang berasal dari rakyat kecil. Tetapi di sisi lain, sebagai manusia, dia juga gila kuasa. Soeharto diketahui adalah seorang prajurit yang memang punya riwayat sudah melakukan korupsi dan hal-hal tidak terpuji lainnya dalam tubuh TNI, khususnya Angkatan Darat. Hal inilah yang membuat Soeharto itu merasa sangat sulit untuk naik pangkat. Soeharto merasa disolimi oleh jenderal-jenderal seniornya. Itulah sebabnya Soeharto berpikir untuk menyingkirkan juga saingan-saingannya, ya para jenderal yang pangkatnya berada di atas Soeharto ini. Sebab jika jenderal yang jumlahnya ada 7 itu tidak ada, maka antrian berikutnya untuk menjadi pemimpin tertinggi dari Angkatan Darat ya tentu saja adalah dirinya. Dengan demikian pula peluang menggantikan Soekarno sebagai presiden akan semakin terbuka lebar. Dalam buku Pledoi dari Kolonel Latif, ia menerangkan bahwa sejak tanggal 28 September, Soeharto sebenarnya telah diberi laporan tentang akan terjadinya gerakan pemberontakan tersebut. Tetapi Soeharto justru tidak bertindak apapun kala itu, yang semakin menguatkan keyakinan bahwa Soeharto adalah bagian dari pemberontakan itu. Ketika ada desas-desus Soekarno akan meninggal, Soeharto berinisiatif menghubungi Letkol Untung untuk menugaskannya dengan dalih membela presiden dan membela negara. Letkol Untung yang patut akhirnya ditugaskan untuk membunuh jenderal-jenderal yang dianggap tidak loyal. Jadi ketika Letkol Untung melakukan penculikan dan pembunuhan para jenderal, Soeharto justru melakukan strategi lainnya dengan menyiapkan pasukan resimen para komando Angkatan Darat atau RPKAD di Cijantung untuk menumpas gerakan dari Letkol Untung. Ini sangat mencurigakan, bukan? Saat pernyataan gerakan 30 September untuk mengambil alih Indonesia dikumandangkan oleh Untung lewat radio, Soeharto langsung datang dengan pasukan dari Cijantung untuk diberangkatkan menghajar gerakan 30 September dengan begitu mudahnya. Di situ tidak ada seorang pun perwira yang inisiatifnya paling tepat dan paling akurat selain Soeharto. Ganjil, bukan? Bahkan Soeharto bergerak sebelum perwira lainnya sadar tentang apa yang sesungguhnya telah terjadi. Peristiwa ke-30S sendiri terjadi tengah malam ketika sebagian besar orang sedang tertidur lelap, termasuk ketika Letkol Untung berbicara lewat radio. Dan ketika orang-orang bangun dari tidur pun tidak ada yang dapat bertindak secepat dan sesigap Soeharto. Ini tentunya aneh, bukan? Soeharto benar-benar menjadi the right man on the right place. Ia begitu sigap langsung menyerang dengan pasukan yang sudah terkoordinir karena memang Soeharto sudah mempersiapkan semuanya dengan bantuan CIA. Bahkan ketika Letkol Untung ditangkap, terutama 3 hari sebelum ia dieksekusi, Untung pernah memberikan sebuah keterangan dalam wawancara dan ia memberikan tanggapan yang tenang tanpa perasaan bersalah. Naas bagi Untung, ia merasa telah membela Soekarno, tetapi rupanya ia telah masuk ke dalam perangkap besar Soeharto yang notabene dulunya adalah mantan atasannya. Bukti Soeharto sangat dekat dengan Letkol Untung adalah Soeharto menjadi satu-satunya perwira Angkatan Darat yang datang di hari pernikahan dari Letkol Untung. Subandrio, penulis buku Kesaksianku tentang Ke-30S, menyebutkan bahwa Letkol Untung memang tidak pernah takut untuk dihukum mati, bahkan sampai pada hari-hari terakhirnya, karena Letkol Untung merasa bahwa semua ini telah dipersiapkan oleh Soeharto. Ia tahu betul bagaimana keahlian Soeharto dalam menyusun strategi merangkak yang merupakan keahlian dari Soeharto. Sama seperti ketika ia melakukan strategi ini dalam peristiwa serangan umum 1 Maret. Untung yakin benar bahwa Soeharto akan membelanya. Tetapi naas bagi Untung, sampai hari ia dieksekusi, Soeharto tak pernah muncul untuk menolong bekas anak buahnya tersebut. Di kemudian hari, Soeharto justru makin tak terbendung setelah berhasil memperdaya Presiden Soekarno dengan memanfaatkan surat perintah 11 Maret. Sungguh sangat jenius Soeharto.
Dikiranya SP 11 Maret adalah satu penyerahan pemerintahan. Dikiranya SP 11 Maret itu satu transfer of sovereignty, of authority. Padahal tidak. SP 11 Maret adalah satu perintah pengamanan. Perintah pengamanan jalannya pemerintahan. Dan yang terakhir, kita sampai pada teori ke-8, yakni sebuah teori yang dinamakan teori chaos, atau teori yang mengungkapkan bahwa peristiwa G30S sebenarnya tidak ada dalangnya. Anggapan ini berawal dari kabar Soekarno akan meninggal karena sakit-sakitan, menyebar dengan begitu cepat dan tidak dapat dipertanggungjawabkan, sehingga melahirkan begitu banyaknya orang-orang di sekitar Soekarno yang kebingungan, panik, dan pada akhirnya melakukan tindakan-tindakan bodoh yang tidak terkoordinir antara satu sama lain. Angkatan Darat tidak terkoordinir, bahkan PKI juga tidak terkoordinir. Ketika dua kekuatan besar di Indonesia ini sudah keblinger, maka jangan heran pihak-pihak lain akan memanfaatkan ketidakstabilan yang tercipta dari peristiwa ini. Masyarakat Indonesia yang kala waktu itu masih prematur dalam hal perpolitikan tentu saja akan menjadi sangat mudah diadu domba oleh pihak-pihak lain tanpa disadari. Beberapa bukti mengungkapkan ketika terjadi gerakan 30 September, media-media PKI ada yang setuju, ada juga yang kontra. Ini menunjukkan bahwa mereka tidak ada dalam satu garis komando yang sama. Inilah yang menyebabkan Soekarno menyatakan dalam pidato nawaksaranya yang terkenal itu bahwa sebenarnya gerakan 30 September adalah gerakan yang diciptakan oleh tiga sebab, yaitu pimpinan PKI yang keblinger, subversi Nekolim, dan oknum-oknum Angkatan Darat yang tidak bertanggung jawab. Jadi bagi Soekarno ini adalah sebuah kecelakaan sejarah atau chaos karena ada banyaknya orang dan pihak yang terlibat yang mempunyai kepentingan di dalamnya. Begitupun dengan hasilnya, sehingga sangat berbeda dengan apa yang direncanakan sebelumnya. Jadi saya mau beri nama pertama dengan perkataan Nawa. Nawa apa? Ya karena saya tulis, saya mau beri nama aksara. Terus Nawa aksara. Well guys, itulah ke-8 teori yang memberikan gambaran kepada kita semua agar dapat terbiasa untuk melihat suatu peristiwa sejarah dari berbagai sudut pandang. Kita harus memahami bahwa dalam suatu peristiwa yang ditelaah oleh para sejarawan dengan fakta-fakta yang banyak dapat menghasilkan kesimpulan yang berbeda-beda. Ini menunjukkan bahwa G30S sendiri memang merupakan sebuah peristiwa yang memiliki satu sisi yang sangat rumit. Jadi kita hanya perlu memahami dan terbiasa untuk melihat satu peristiwa sejarah dengan sudut pandang yang luas. Dan kalau kita pikir-pikir ya, ketujuh teori sebelum teori chaos ini memang saling berkaitan antara satu dengan lainnya. Jadi semakin memungkinkan bahwa teori chaos itu memang benar adanya dalam peristiwa G30S ini guys. Nah, bagaimana nih menurut kalian setelah kalian melihat semua 8 teori ini? Teori mana yang menurut kalian paling mendekati kebenaran peristiwa G30S? Tulis komentarmu di kolom komentar. Sekali lagi, mari kita melihat peristiwa ini sebagai sebuah pelajaran sejarah yang wajib kita petik hikmah yang baik di dalamnya agar Negara Kesatuan Republik Indonesia ini tidak lagi terjatuh di lubang yang sama, alias kita tidak perlu mengulangi kesalahan yang sama dari peristiwa berdarah di masa lalu ini. Terima kasih sudah menonton dan sampai ketemu di konten berikut lainnya. Bye.